Kisah cinta Dewa Siwa dan Dewi Parwati merupakan salah satu legenda paling terkenal dan penuh makna dalam mitologi Hindu. Cerita ini mencerminkan aspek keseimbangan antara kekuatan maskulin dan feminim, serta antara kekuatan penghancur dan penciptaan. Dewa Siwa, yang dikenal sebagai dewa penghancur dalam Trimurti, dan Dewi Parwati, inkarnasi dari Dewi Shakti, yang merupakan kekuatan perempuan yang menciptakan alam semesta, bersatu dalam pernikahan suci yang penuh dengan spiritualitas dan kekuatan. Sebelum Dewi Parwati lahir, Dewa Siwa sudah pernah menikah dengan Sati, putri Raja Daksha. Sati adalah manifestasi dari Dewi Shakti, kekuatan alam semesta. Namun, pernikahan Sati dan Siwa berakhir tragis ketika Sati mengorbankan dirinya dalam api karena merasa terhina oleh ayahnya, Raja Daksha, yang tidak menghormati Dewa Siwa. Setelah kematian Sati, Siwa sangat berduka dan menarik diri dari dunia, memilih hidup sebagai pertapa di puncak Gunung Kailash, jauh dari keramaian dan interaksi duniawi. Setelah kematian Sati, alam semesta menjadi tidak seimbang karena kekuatan feminim Dewi Shakti hilang. Untuk mengembalikan keseimbangan tersebut, Dewi Shakti dilahirkan kembali sebagai Parwati, putri Raja Himafat, yaitu Dewa Gunung Himalaya dan Ratu Mena. Parwati tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik, bijaksana, dan kuat. Dari kecil, Parwati sudah diberitahu oleh orang tuanya tentang takdirnya, yaitu menikah dengan Dewa Siwa. Saat Parwati tumbuh dewasa, ia mulai merasakan ketertarikan mendalam kepada Dewa Siwa yang sedang bertapa di puncak Gunung Kailash. Meskipun Siwa hidup sebagai pertapa yang tidak tertarik pada duniawi, Parwati tetap bertekad untuk mendapatkan cintanya. Parwati mengunjungi Dewa Siwa setiap hari, melayaninya dengan penuh cinta dan bakti. Namun, Dewa Siwa tidak tergerak oleh ketulusannya, karena ia masih terjebak dalam duka atas kematian Sati. Merasa cintanya belum terbalas, Parwati memutuskan untuk melakukan tapa yang sangat keras untuk menunjukkan ketulusan dan keseriusan cintanya kepada Siwa. Dia meninggalkan kemewahan istana, hidup di alam liar, dan menjalani disiplin spiritual yang ketat. Dia berdoa kepada Siwa, berpuasa, dan menjalani kehidupan keras sebagai seorang pertapa wanita dalam upaya untuk memenangkan hati Siwa. Pertapaan Parwati begitu tulus sehingga akhirnya menarik perhatian Dewa Siwa. Bahkan para dewa lainnya, termasuk Dewa Brahma dan Dewa Wisnu, mengagumi dedikasi Parwati dan yakin bahwa hanya dia yang mampu mengembalikan Siwa dari kehidupan pertapaan yang penuh duka. Saat itu, alam semesta menghadapi ancaman dari iblis Tarakasura, yang hanya bisa dikalahkan oleh anak dari Dewa Siwa. Para dewa membutuhkan Dewa Siwa untuk keluar dari kehidupan pertapaannya dan menikahi Parwati agar mereka dapat memiliki seorang anak yang akan menghancurkan Tarakasura. Untuk membantu menyatukan Siwa dan Parwati, Dewa Kama yang merupakan dewa cinta, memutuskan untuk memanah Siwa dengan panah cintanya. Namun, ketika panah cinta Kama menghantam Siwa, Siwa marah karena gangguannya dalam meditasi. Dalam kemarahan yang besar, Siwa membuka mata ketiganya dan membakar Dewa Kama menjadi abu. Namun, meskipun Kama hancur, upaya tersebut berhasil karena Siwa akhirnya membuka hatinya dan memperhatikan cinta Parwati. Setelah menyadari ketulusan cinta dan pengabdian Parwati, Dewa Siwa akhirnya setuju untuk menikahinya. Pernikahan mereka adalah peristiwa besar yang dirayakan oleh para dewa dan makhluk suci. Pernikahan mereka dilambangkan sebagai penyatuan kekuatan maskulin dan feminim, penghancuran dan penciptaan, dalam keseimbangan yang sempurna. Parwati tidak hanya menjadi pasangan Siwa, tetapi juga menjadi bagian dari kekuatannya. Siwa dan Parwati seringkali digambarkan dalam bentuk Ardhanarishvara, yaitu perwujudan setengah Siwa dan setengah Parwati, sebagai simbol kesatuan antara laki-laki dan perempuan, serta kekuatan transformasi dan keseimbangan kosmis. Setelah menikah, Dewa Siwa dan Dewi Parwati tinggal di Gunung Kailash, tempat tinggal mereka yang sakral di Himalaya. Kehidupan mereka sebagai pasangan dewa dipenuhi dengan cinta dan kebersamaan, tetapi juga penuh dengan tantangan yang melibatkan dunia spiritual dan dunia material.
Mereka memiliki dua putra, yaitu Ganesha, dewa kebijaksanaan, dan Kartikeya, dewa perang. Meskipun mereka adalah pasangan dewa, kisah Siwa dan Parwati juga menunjukkan bahwa bahkan para dewa menghadapi tantangan dalam hubungan mereka. Ada beberapa legenda yang menceritakan konflik kecil antara mereka, seperti kisah bagaimana Ganesha lahir, dan kepalanya dipotong oleh Siwa karena kesalahpahaman. Namun, pada akhirnya, cinta dan rasa saling pengertian antara Siwa dan Parwati selalu membawa kedamaian dan harmoni kembali ke hubungan mereka. Kisah cinta Dewa Siwa dan Dewi Parwati penuh dengan makna mendalam tentang penyatuan kekuatan universal. Siwa melambangkan kesadaran murni dan penghancuran ego, sementara Parwati melambangkan energi kreatif dan kekuatan alam semesta. Bersama-sama, mereka menciptakan keseimbangan yang sangat penting dalam siklus penciptaan, pemeliharaan, dan penghancuran alam semesta. Cerita mereka juga mengajarkan tentang pengorbanan, kesetiaan, dan ketulusan dalam mencapai tujuan, serta tentang kekuatan cinta yang bisa mengatasi segala rintangan, bahkan di antara para dewa.